Pada semua prinsipnya adalah menstabilkan kondisi pasien terlebih dahulu. Jadi ketika pasien datang ke UGD, tentu kita harus menstabilkan kondisinya. Kita amankan jalan napasnya, pernapasannya harus aman, dan melihat kondisi jantungnya juga, apakah ada suatu kelainan jantung apa tidak. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun Anda mendengarkan video ini. Kembali lagi dengan saya, Dr. Niko Febrianto Kurniawan. Pada video kali ini saya akan memberikan edukasi terkait dengan penyakit yang cukup menjadi kekhawatiran semua orang, terutama pada orang tua, penderita diabetes, penderita darah tinggi, yaitu adalah penyakit stroke. Secara umum penyakit stroke lebih dikenal sebagai penyakit di mana salah satu organ bagian sebelah kiri atau kanan, bagian tangan atau kaki penderita menjadi lumpuh sebelah. Sebelumnya saya akan membahas terkait dengan klasifikasi atau pembagian dari stroke itu. Jadi stroke terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah stroke iskemik atau dikenal sebagai stroke karena sumbatan. Yang kedua adalah stroke hemoragik atau stroke yang disebabkan karena pecahnya pembuluh darah. Stroke iskemik disebabkan karena adanya suatu sumbatan pada pembuluh darah di otak yang menyebabkan bagian sel otak kekurangan aliran darah yang menyebabkan kematian jaringan pada sel otak. Stroke iskemik dapat disebabkan paling sering oleh emboli atau plak arteriosklerosis, dan kondisi tersebut dapat diperberat apabila ada komorbid pada pasien seperti diabetes, hipertensi, obesitas, penyakit jantung, dan lain-lain. Plak itu semacam lumpur di dalam pembuluh darah yang akan terbawa oleh aliran darah sampai mengikuti bagian pembuluh darah tersebut sampai ke bagian ujung. Pada kasus ini sumbatan tersebut akan lepas dan akan menghambat di bagian persarafan di daerah otak. Yang berikutnya stroke hemoragik atau stroke perdarahan. Jadi disebabkan karena penekanan otak akibat dari perdarahan. Jadi bisa dibayangkan di dalam pembuluh darah di dalam otak tersebut kan terdapat banyak persarafan, saraf, dan pembuluh darah. Jadi pembuluh darah tersebut pecah sehingga menyebabkan penambahan massa atau penambahan jumlah volume di dalam otak atau tempurung kepala tersebut yang akan mengakibatkan penekanan pada sistem saraf yang akan mengakibatkan gejala-gejala stroke serupa. Pembuluh darah di otak pecah bisa disebabkan karena beberapa faktor. Salah satu yang menyebabkan adalah pecahnya aneurisma atau kelainan dari pembuluh darah, di mana mungkin pembuluh darah menjadi pada orang tertentu pembuluh darahnya tipis dan mudah pecah, atau kelainan dari anatomi dari pembuluh darah. Saya akan menjelaskan patofisiologi dari stroke iskemik. Patofisiologi itu adalah suatu mekanisme kejadian suatu penyakit. Patofisiologi stroke iskemik dibagi menjadi dua, yaitu karena vaskular dan metabolisme. Yang dimaksud dengan vaskular adalah terjadi iskemik atau kekurangan asupan nutrisi, asupan darah, suplai darah dari organ tertentu dikarenakan oklusi dari vaskuler. Oklusi tersebut artinya adalah sumbatan, vaskular adalah pembuluh darah. Jadi penyebab pertamanya adalah vaskuler, itu adalah sumbatan pada pembuluh darah. Penyebab kedua adalah gangguan metabolisme. Jadi pada pasien-pasien stroke iskemik akan terjadi gangguan dalam pompa natrium kalium dan natrium kalsium yang menyebabkan sel-sel dalam otak itu membengkak sehingga akan mengganggu fungsi dari saraf tersebut dan berefek akan terjadinya suatu kematian dari sel otak tersebut. Yang berikutnya patofisiologi dari stroke perdarahan atau stroke hemoragik. Jadi karena ada suatu perdarahan di dalam intrakranial atau di dalam kepala yang menyebabkan meningkatnya tekanan dalam kepala yang akan menyebabkan penekanan pada otak. Penekanan otak tersebut akan mengakibatkan kematian dari sel-sel otak dan akan menimbulkan gejala seperti 1.
sakit kepala hebat, pasien mual dan muntah-muntah proyektil. Muntah proyektil itu muntah yang menyembur, kelemasan pada organ-organ tertentu, dan penyakit dan gejala lainnya. Untuk mendiagnosis suatu stroke, kita dapat menggunakan beberapa metode. Yang paling sering digunakan saat ini, metode baku adalah dengan menggunakan CT scan kepala. Dari CT scan kepala tersebut, kita akan langsung dapat membedakan apakah penyebab stroke tersebut dari sumbatan atau perdarahan. Memang ada beberapa kekurangan dari CT scan tersebut. Salah satunya, tidak semua senter rumah sakit memiliki alat CT scan yang dipakai untuk mendiagnosis. Yang kedua, memerlukan biaya yang lebih mahal untuk melakukan pemeriksaan CT scan. Tapi apabila tidak ada CT scan, dapat dilakukan juga pemeriksaan fisik, dan ada beberapa skor-skor untuk mengetahui apakah penyebab dari stroke tersebut dari sumbatan atau perdarahan. Itu bisa menggunakan skor yang disebut sebagai Sirirat score. Pada prinsipnya, pengobatan pada stroke, kita bicarakan stroke sumbatan atau stroke iskemik terlebih dahulu. Jadi pada intinya dibuat supaya darah itu lebih encer sehingga dapat menuju ke target organ atau sel-sel otak yang kekurangan darah tersebut, sehingga ketika darahnya encer, diharapkan bagian otak yang paling ujung atau yang kekurangan darah dapat mendapatkan suplai darah dan oksigen kembali. Berbeda dengan stroke perdarahan, prinsipnya adalah menghentikan perdarahan. Berikutnya saya akan membahas terkait dengan penanganan pasien stroke. Pada semua prinsipnya adalah menstabilkan kondisi pasien terlebih dahulu. Jadi ketika pasien datang ke UGD, tentu kita harus menstabilkan kondisinya. Kita amankan cara napasnya, pernapasannya harus aman, dan melihat kondisi jantungnya juga, apakah ada suatu kelainan jantung apa tidak, dan kita lihat oksigennya di dalam badan. Setelah menstabilkan kondisi, kita harus tentukan dahulu jenis atau penyebab dari stroke tersebut, apakah stroke perdarahan atau stroke karena sumbatan. Apabila sudah diketahui secara pasti bahwa ini adalah stroke sumbatan, yang tentu diberikan pertama kali adalah oksigen. Jadi oksigen ini digunakan untuk membantu oksigenasi darah sehingga dapat memberikan suplai oksigen yang baik pada sel otak yang terjadi kekurangan jaringan tersebut. Yang kedua, dapat diberikan obat antikoagulan atau obat yang disebut sebagai anti pembekuan darah. Fungsinya adalah darah agar tidak mudah membeku dan dapat encer, dapat menembus sampai ke bagian ujung. Terapi berikutnya dengan diberikan pengencer darah, terapi suportif, dan melihat faktor komorbid yang menjadi bawaan dari pasien. Yang dimaksud dengan terapi suportif adalah ketika ada keluhan mual, diberikan anti mual, ada keluhan demam, diberikan anti demam, sakit kepala, diberikan obat sakit kepala juga. Selain itu, kita harus memantau komorbid dari pasien tersebut. Misalkan pasien memiliki tensi yang tinggi, ya harus dikendalikan tensinya. Beberapa jurnal atau beberapa literatur memiliki suatu patokan sendiri-sendiri. Jadi tidak semua tensi akan diturunkan sampai menjadi normal di bawah 140 atau 120. Tapi ada beberapa jurnal menyebutkan bahwa apabila tensi lebih dari 185 sistol, itu akan diturunkan dengan batas maksimal 185. Itu menjadi patokan untuk target menurunkan tensi. Kemudian apabila ada penyakit bawaan diabetes, tentu akan diobatin diabetesnya juga, karena diabetes juga menjadi faktor menyebabkan terjadinya suatu stroke sumbatan tersebut juga. Yang berikutnya, apabila stroke disebabkan karena suatu perdarahan, tentu harus diberikan obat yang sangat berbanding terbalik dengan penyebab infak atau sumbatan tersebut. Jadi obat yang diberikan adalah obat anti perdarahan dan obat untuk menurunkan tekanan di dalam kepala atau di dalam otak tersebut. Nah, kemudian bagaimana cara mencegahnya apabila kita mempunyai faktor risiko terhadap stroke? Yang pertama, kita harus mengenali tentang genetika kita. Apakah
di keluarga kita, ada ke orang tua, om, tante, atau siapapun dalam lingkaran keluarga kita, apakah ada yang memiliki genetika atau faktor keturunan stroke? Apabila ada faktor tersebut, itu menjadi potensi bahwa kita dapat memiliki persentase dapat terkena stroke juga. Di samping itu, amati juga di sekitar kita, di keluarga kita, apakah ada yang menderita sakit hipertensi atau darah tinggi, sakit diabetes, dan penyakit jantung, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah harus melakukan aktivitas fisik atau olahraga aerob seperti bersepeda, berenang, berlari, olahraga yang bersifatnya aerob. Yang berikutnya dengan mengendalikan kadar kolesterol dalam darah. Kadar kolesterol dalam darah tersebut dapat berpotensi menjadi suatu plak, yang plak tersebut bisa berpotensi menyebabkan sumbatan pada pembuluh darah di otak. Jaga tekanan darah atau tensi pada batas normal. Hindari obesitas dan rokok. Saya rasa cukup sekian video yang saya buat kali ini. Kiranya dapat menjadi wawasan bagi kita semua. Anda dapat membagikan ke keluarga terdekat Anda, ke orang tua ataupun ke saudara Anda, agar kita dapat mencegah penyakit stroke dan melakukan deteksi dini terhadap faktor-faktor genetik yang terjadi. Apabila Anda ingin bertanya terkait dengan kesehatan atau tentang penyakit apa, silakan komen di bawah ini, dan silakan ketikkan apa aja kira-kira penyakit yang akan saya bahas. Saya akan pertimbangkan untuk menjadi bahan video saya selanjutnya. Bye bye.